Ibu korban yang tidak merestui atau yang tidak senang kepada si pelaku ini, dia lakukan langsung pembacokan, kemudian diarah ke leher, kemudian dia campakkan ke dalam sumur. Pacarnya tadi, anaknya yang meninggal ibu itu, dia lakukan persetubuhan di situ sebanyak 4 kali. Kemudian setelah melakukan itu, dia dalam melakukan persetubuhan itu dia melakukan pengancaman menggunakan pisau. Program Tribun News on Focus Tribuners kembali menjumpai Anda hari ini bersama dengan saya Nila Irda. Ada sebuah kasus pembunuhan seorang lansia di Makassar yang mana jenazahnya ditemukan di dalam sumur yang menghebohkan jagat maya. Korban ini ditemukan meninggal dunia dengan kondisi luka tebasan di bagian leher. Tidak hanya itu, anak korban juga ditemukan terkapar dan mengalami luka yang cukup parah. Dari hasil penyelidikan pihak kepolisian, diduga pelaku pembunuhan ini adalah mantan kekasih dari korban yang saat ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Untuk membahas hal tersebut, Tribuners, secara langsung saya tersambung bersama dengan Kasat Reskrim Polrestabes Makassar, ada AKBP Ridwan Hutagaul dalam sambungan Zoom bersama dengan saya. Selamat sore, Bapak. Selamat sore, Mbak. Baik, Pak Kasat, ini terkait kasus pembunuhan yang terjadi di Makassar dan juga cukup menghebohkan publik. Mungkin kami bisa dijelaskan terlebih dahulu untuk kronologis awalnya terjadinya pembunuhan ini seperti apa, Pak? Baik, Bu. Baik, Mbak. Itu awal pelaku dan korban yang dimana yang masih dirawat di rumah sakit itu mereka pernah pacaran, ya, pacaran atau berhubungan. Namun karena orang tua daripada si perempuan ini tidak merestui, sehingga si pelaku ini dia mengancam korban yang masih dirawat, yang dimana juga informasi dia dapat si pelaku ini, si wanita ini sepertinya sudah ada punya pacar baru, sehingga dia emosi dan menghubungi, akan mengancam dan melakukan kejahatan. Hasil itu ternyata dia memang betul dan mendatangi rumah korban tersebut, Mbak. Maka ibu korban yang tidak merestui atau yang tidak senang kepada si pelaku ini, dia lakukan langsung pembacokan, kemudian diarah ke leher, kemudian dia campakkan ke dalam sumur. Kemudian si tempat tadi, pacarnya tadi, anaknya yang meninggal ibu itu, dia lakukan persetubuhan di situ sebanyak 4 kali. Kemudian setelah melakukan itu, dia dalam melakukan persetubuhan itu dia melakukan pengancaman menggunakan pisau, sehingga terjadilah pemerkosaan itu. Kemudian setelah itu dia melarikan diri ke daerah perbatasan antara Makassar dan Maros, yang di kawasan hutan-hutan, karena di sana pihak dari Jatanras Polrestabes dia masih sempat melarikan, dilakukan di tebing-tebing, dilakukan penembakan. Ini bermula dari adanya hubungan begitu ya, artinya Pak Ridwan, antara pelaku dan juga korban. Sebelum dilakukan pembunuhan terhadap ibu dari korban yang saat ini masih kritis di rumah sakit begitu, apa yang kemudian menjadi motif akhirnya ibu dari mantan kekasihnya ini dihabisi oleh pelaku, Pak Ridwan? Jadi sebetulnya kan ibu itu tidak senang kepada si pelaku ini, karena juga pelaku ini sudah punya istri juga dan punya anak juga, sehingga sekiranya ibunya tidak merestui dengan anaknya kepada si pelaku. Makanya si pelaku ini mengancam melalui handphonenya bahwa akan tidak terima dengan itu. Makanya dia datang langsung
menemui ibunya, langsung dilakukan pembacaan kepada ibunya, kemudian dicampakkan ke dalam sumur. Oke, memang dari awal datang untuk melakukan tindak kejahatan terhadap ibu korban juga, begitu ya, Ya, Pak Ridwan. Kemudian betul. sempat melakukan pemerkosaan terhadap korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit. Untuk kondisi korban yang saat ini dirawat di rumah sakit seperti apa, Pak Ridwan? Untuk sementara dalam perawatan sudah agak mending karena kita dari langsung membawakan ke rumah sakit untuk pertolongan pertama. Hmm. Mungkin sekitar 3 hari, mungkin nanti kita akan lakukan pemeriksaan lah kepada dia. Mungkin didampingi dari pihak pemerintah Kota Madia UPTD untuk masalah psikologinya. Hmm. Untuk yang pertama kali mengetahui adanya tindak pembunuhan ini atau saksi mata, apakah ada yang melihat langsung insiden pembunuhan tersebut, Pak Ridwan? Jadi memang di sekitar situ memang agak sepi. Kebetulan ada warga yang melihat, maka itulah dari informasi pertama itu, maka quick respon dari Polrestabes ini langsung mendatangi TKP gitu. Hmm. Yang mana kemudian mendapati ada korban yang Ya, terkapar atau ya di juga dalam langsung sumur. menemukan. Korban di dalam sumur itu sudah yang satu yang lagi ini kan terkapar di lantai dapur itu. Hmm. Untuk kondisi korban yang terkapar di dapur dan saat ini menjalani perawatan pada saat pertama kali ditemukan, seperti apa Pak Ridwan? Apakah memang mengalami luka yang sama seperti ibunya atau seperti apa? Ada bekas luka benda tajam ke bagian tubuhnya. Hmm. Ada banget itu. Dari pelaku sendiri saat ini sudah menjadi tersangka dan sudah ditahan ya Pak Ridwan? Sudah Bu. Kemarin Hmm. yang tadi sudah jelaskan karena dia berusaha mau lari di tebing-tebing itu. Jadi kita peringatan kita lakukan tembak di tempat dia. Hmm. Oke, kemudian ada tembak timah juga karena memang berusaha untuk melawan. Pak Ridwan, dari penyelidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, apakah ada pengakuan dari pelaku terkait aksi pembunuhan dan juga pemerkosaan yang dilakukan terhadap kedua korban ini, Pak? Ya, diakui memang semua itu karena dia memang merasa tidak terima sedangkan anak perempuan yang tadi itu. Hmm. Sesuai karena dia juga sudah melakukan melalui handphone dulu pengancaman karena tidak puas karena ditolak dia kepada pacarnya itu kan. Hmm. Sosok dari terduga pelaku ini sendiri dari penyelidikan pihak kepolisian seperti apa Pak Ridwan? Apakah juga memang sebelumnya sudah pernah melakukan tindak kejahatan atau seperti apa? Untuk pelaku inisial D ini belum pernah melakukan ya, Hmm. tindak pidana, belum pernah masuk penjara belum. Oke, ini memang kemudian karena hubungan asmara begitu ya. Artinya dari hasil penyelidikan kepolisian motif dari pembunuhan dan juga penganiayaan ini seperti apa, Bapak? Ya kan sudah kita katakan tadi dia sakit hati Hmm. daripada orang tua korban tadi. Itu. Oke, terkait pemerkosaan juga yang kemudian dilakukan terhadap mantan kekasihnya ini, apa yang mendasari aksi dari pelaku, Pak Ridwan? Ya, karena dia merasa pacarnya ini, karena tadi saya katakan tadi informasinya dia sudah kayaknya ada pacar baru, Mhm. dia tidak terima sehingga dia sakit hati, maka dilakukanlah pelampiasan pemerkosaan tadi. Oke, dilakukan. Pemerkosaan tersebut mungkin juga bisa dijelaskan apakah dilakukan sebelum penganiayaan yang dilakukan terhadap mantan kekasihnya ini selama sebanyak 4 kali itu atau pada saat korban juga sudah terluka atau seperti apa, Pak? Sebelum terluka, jadi ibunya dulu Hmm. dilakukan ibunya dulu baru itu. Jadi ibunya dulu dihajar, baru dia lakukan pengancaman pemerkosaan itu. Oke, di rumah lokasi kejadian juga Pak Ridwan, apakah memang hanya tinggal ibu dan juga korban yang saat ini dirawat atau seperti apa keluarganya? Ya, cuma kebetulan sih cuma berdua saja, ibu dan anak itu di rumah itu. Hmm. Oke, hanya berdua didatangi oleh pelaku, kemudian aksi pembunuhan tersebut dilakukan seperti itu ya, Pak Ridwan ya. Dari pihak kepolisian sendiri, apa hukuman yang kemudian dijatuhkan terhadap terduga pelaku, Pak?
Ya, kalau dia kan sudah tadi melakukan pengancaman melalui handphone, maka kita kenakan dia pasal 340 atau 338, yaitu perencanaan pembunuhan. Nah, ancaman hukumannya hukum mati atau seumur hidup. Dengan ancaman hukuman mati atau seumur hidup. Terkait tindak pemerkosaan yang juga dilakukan, apakah kemudian berpotensi terduga pelaku ini dijerat pasal berlapis, Pak Ridwan? Ya, nanti karena di situ ada pemerkosaan, berarti nanti kita masukkan juga kekerasan. Tapi kan ya, kita tempel lagi 285-nya nanti. Oke, dan sejauh ini update terbaru dari pihak kepolisian masih menunggu untuk kemudian bisa memintai keterangan korban yang saat ini masih dirawat di rumah sakit, Dirawat. seperti itu, Pak Ya, Ridwan? betul, Mbak. Masih Hmm. dirawat di rumah sakit. Nanti kita akan lakukan juga nanti rekonstruksi dalam kegiatan tersebut setelah ada siuman daripada si korban. Oke, masih menunggu kondisi korban agar pulih dan kemudian dimintai keterangan. Tindak kekerasan yang berujung pembunuhan hingga dibuang ke sumur begitu ya, Pak Ridwan, ini dari penyelidikan kepolisian memang murni dilakukan seorang diri oleh pelaku, atau dari hasil penyelidikan kepolisian update-nya seperti apa, Pak? Ya, cuma dia sendiri karena Hmm. dia menggunakan barang yang kita amankan, barang bukti di TKP itu golok ya, Mhm. sama pisau dapur. Nah, golok sama pisau dapur. Oke, itu dibawa oleh pelaku dari kediamannya atau diambil dari rumah korban, Pak Ridwan? Di bawahnya kan sudah dari tadi sudah memang sudah tidak senang sudah dengan orang Hmm. tua pada korban itu. Oke, Makanya dibawanya sudah. Oke, ini memang kemudian dibawa oleh pelaku dan datang untuk langsung melakukan pembunuhan terhadap korban seperti itu. Baik, Pak Ridwan, terakhir dari saya, ini kan memang terduga pelaku melakukan pembunuhan seorang diri, terjerat motifnya adalah sakit hati dan juga pembunuhan berencana dan lain sebagainya. Dari korban atau keluarga korban, apakah kemudian ada harapan untuk pelaku ditindak seberat-beratnya atas kasus yang kemudian dilakukan terduga pelaku ini, Pak? Ya, untuk sementara ya pastikan orang-orang pasti akan menuntut yang lebih daripada itu. Karena mungkin sistemnya begitulah yang ada. Ya, ketika orangnya sudah memakan korban, mungkin juga korban juga ingin juga merasakan kembali balas gitu mungkin. Hmm. Hukumannya setimpal daripada perbuatannya. Ada rasa penyesalan atau permohonan maaf tidak, Pak Ridwan, yang saat ini sudah disampaikan terduga pelaku terhadap korban? Untuk kemarin kita wawancara, apalagi eh, rilis kemarin kayaknya dia ada permohonan maaf kayaknya Hmm. perbuatannya. Oke, ada permohonan maaf dan juga penyesalan, namun kemudian jeratan pidana atau pasal yang dikenakan Mastab 340 pembunuhan berencana karena memang sudah direncanakan. Seperti itu ya, Pak Ridwan ya. Betul, Mbak. Ya. Baik, terima kasih banyak Pak Ridwan atas kesempatannya berbincang bersama dengan saya dalam program Tribun News on Focus. Uh, Terima kasih juga atas penjelasan kronologis hingga motif pembunuhan terhadap kasus pembunuhan ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ridwan. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Demikian program Tribun News on Focus, Tribuners bersama dengan saya Nila Irda. Nantikan informasi lainnya hanya dalam program Tribun News on Focus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.